Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas reguler A semester 3 Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS saya dengan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Terjemah Al-Quran dengan judul Konsep Dasar Pembelajaran Terjemah Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pembelajaran terjemah Al-Quran. Nah, konsep dasar pembelajaran terjemah Al-Quran terbagi menjadi 3 pengertiannya, yaitu secara harfiah, secara etimologis, dan secara istilah. Nah, yang pertama yaitu secara harfiah. Nah, secara harfiah terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, atau singkatnya yaitu mengalihkan bahasa. Jadi, secara harfiah ini terjemah menyalin, setelah menyalin itu memindahkan dari suatu pembicara dari pembicaraan ke suatu bahasa lain, yaitu mengalihkan bahasa. Yang kedua yaitu secara etimologis. Nah, secara etimologis itu berarti menerangkan. Secara etimologis itu berarti menerangkan. Secara etimologis itu berarti menerangkan atau menjelaskan seperti dalam ungkapan kalamun tarjimun. Nah, kalamun tarjimun di sini yaitu maksudnya menerangkan suatu pembicaraan, menjelaskan maksudnya. Jadi kalamun tarjimun ini menerangkan suatu pembicaraan atau menjelaskan maksudnya, maksud dari kalimat tersebut. Selanjutnya menurut pengertian menurut istilah. Nah, pengertian menurut istilah ini berbeda dari 2 sebelumnya, secara harfiah dan secara etimologis. Kalau secara harfiah tadi berarti kan menyalin ke bahasa lain. Kalau misalnya secara etimologis tadi berarti menerangkan suatu pembicaraan atau menjelaskan kalau secara etimologis ya. Nah, selanjutnya menurut istilah. Nah, menurut istilah ini berarti mengungkapkan. Nah, kalau misalnya istilah ini berarti pengungkapan perkataan atau kalimat dengan bahasa lain. Jadi secara istilah ini mengungkapkan perkataan atau kalimat secara bahasa lain atau menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Tujuan pembelajaran terjemah Al-Quran yaitu agar umat muslim Indonesia memahami isi dan kandungan dalam Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajarannya seperti yang tadi itu untuk menjadikan Al-Quran pedoman dan petunjuk dalam kehidupan, dan agar manusia memahami dan mengerti apa maksud dan kandungan dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya tadi kan tujuan pembelajaran terjemah Al-Quran. Nah, yang sekarang ini yaitu tujuan terjemah Al-Quran. Nah, tujuan terjemah Al-Quran ini terbagi menjadi 3, yaitu untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, yang kedua itu membantu menghafal Al-Quran dengan artinya agar bisa memahami. Nah, yang ketiga itu terjemah tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Nah, yang pertama kan tadi mengetahui makna isi kandungan Al-Quran, yang kedua membantu menghafal Al-Quran dengan artinya, yang ketiga terjemah tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Nah, yang pertama mengetahui makna isi kandungan Al-Quran. Mengetahui makna isi kandungan Al-Quran itu supaya kita tahu apa aja maksud dari dalam Al-Quran ini dan cerita-cerita apa aja yang
terdapat dalam Al-Quran ini. Yang kedua, membantu untuk menghafal Al-Quran dengan artinya. Jadi supaya lebih mudah untuk menghafal. Jadi kita tahu makna artinya, kita tahu juga bahasa Arabnya. Yang ketiga yaitu terjemah tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. Nah, terjemah tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran karena pada masa Rasulullah itu Al-Quran sudah berbentuk ayat-ayat, kepingan-kepingan. Baru pada masa Utsman dijadikan buku Al-Quran itu. Jadi dikumpulkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah hingga dijadikan buku, yaitu dijadikan satu buku yaitu Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Karena proses Al-Quran ini sangat lama ya dalam pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran ini. Dengan itu Al-Quran itu tidak boleh dijadikan sebagai terjemah itu tidak boleh digantikan sebagai Al-Quran karena mereka itu udah mempunyai ciri khas sendiri, yaitu Al-Quran adalah bahasa Arab, bukan bahasa terjemah. Pembahasan terakhir yaitu ruang lingkup pembelajaran terjemah Al-Quran. Nah, ruang lingkup pembelajaran terjemah Al-Quran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penerjemah harus teliti dalam memahami kandungan ayat. Yang kedua, penerjemah harus memilih dan memilah kata dalam menerjemah Al-Quran dengan tepat atau dalam bahasa terjemahannya harus tepat. Selanjutnya yang ketiga, penerjemah harus memiliki kompetensi dalam pengawasan dari para ahli. Yang keempat yaitu penerjemah harus berusaha agar tidak menggunakan bahasa ilmiah dan pendapat penerjemah. Nah, yang pertama yaitu penerjemah harus teliti dalam kandungan ayat. Kenapa sih penerjemah harus teliti dalam kandungan ayat? Karena kalau misalnya yang menerjemahkan aja tidak teliti dalam kandungan ayat, satu kalimat aja atau satu kata dalam Al-Quran saja bakalan salah arti, salah kandungan ya. Yang kedua yaitu penerjemah harus memilah dan memilih kata yang tepat dalam menerjemah Al-Quran. Kenapa sih harus yang tepat? Karena kalau tidak tepat itu bakalan disalahartikan oleh pembaca Al-Quran dengan terjemah ini. Tuh. Yang ketiga, penerjemah harus memiliki kompetensi dan mendapat pengawasan dari para ahli. Karena kalau misalnya tidak memiliki kompetensi dan pengawasan dari para ahli, Al-Quran itu bakalan diterjemahin dengan asal-asalan atau tidak benar dalam menerjemahkannya. Jadi kayak salah dalam semua hal, salah dalam penerjemahannya kalau misalnya tidak dalam pengawasan. Jadi benar-benar Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam, jadi harus benar-benar harus benar dalam penulisan, dalam penerjemahan, dalam isi kandungan ayatnya, dalam artiannya, dalam semuanya harus benar. Tidak boleh ada yang salah. Karena Al-Quran ini kitab suci yang dibaca oleh umat muslim yang ada di seluruh dunia ini. Jadi tidak boleh sama sekali salah. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat itu penerjemah harus berusaha agar tidak menggunakan bahasa ilmiah dan bahasa pendapat penerjemah. Jadi tidak boleh tuh dalam Al-Quran itu menggunakan bahasa ilmiah sama bahasa pendapat menurut penerjemah. Jadi bahasa pendapat menurut penerjemah itu jadi bahasa penerjemah sendiri, itu tidak boleh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wa ridha wa inaya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.